Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana WA yang saya terima dari Mas Aris, saya diminta untuk nanti kajiannya menyinggung tentang kemerdekaan. Saya tidak tahu kita itu masih merdeka atau belum, nggak jelas itu. Yang jelas belum merdeka dari target. Maksudnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena hal yang kemudian orang keliru memahami bahwa ketika seseorang itu melakukan sesuatu selalu ada konsekuensi. Apapun pilihan hidup itu selalu ada konsekuensinya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, atau bukan saya, bukan mungkin ya, sebagian besar mungkin pernah mendengar kata Hizbut Tahrir. Ya, itu secara bahasa kan partai pembebasan. Ya, awal sejarahnya itu kan mereka didirikan untuk bagian dari perjuangan pembebasan Palestina sesungguhnya. Maka mereka membentuk kelompok Hizbut Tahrir, kelompok perlawanan, kelompok pejuang kemerdekaan. Nah, secara bahasa tahrir itu di situ. Tetapi apakah kemudian mereka nanti disebut pejuang atau pemberontak, itu ya hanya sejarah yang menuliskannya. Karena sejarah itu peristiwanya sama, ditulis oleh siapa itu nanti judulnya berbeda. Ya, Pangeran Diponegoro itu menurut Belanda adalah pemberontak. Ya, menurut sejarah netral disebutnya perlawanan. Tapi oleh semangat nasionalisme kita tulis perjuangan. Jadi Pangeran Diponegoro itu sebenarnya sedang berjuang atau sedang memberontak, itu bergantung yang menulis dan yang melihatnya. Ya, termasuk mohon maaf, bagi perampok itu bagi anaknya adalah pejuang keuangan yang luar biasa. Ya. Nah, itu yang kemudian harus dipahami secara umum ya, secara umum sangat mungkin dipahami begitu. Maka Bapak sekalian, saya akan langsung masuk ke tahrir pembebasan al-hurriyah. Kebebasan di dalam kehidupan kita itu yang sering kita sebut al-hurriyah, kebebasan itu ya lazimnya untuk 17 Agustus kan ya terbebas dari penjajahan. Nah, cuma masalahnya apakah kita ini betul-betul terbebas dari penjajahan yang sesungguhnya, atau sesungguhnya kita itu masuk ke dalam bentuk penjajahan baru. Nah, itu yang kemudian kita nanti akan bicara makna. Tapi secara de facto hukum kita itu adalah sudah menjadi bangsa yang merdeka. Nyatanya kita bisa melakukan apa saja, hubungan bilateral dengan bangsa lain, sudah berdiri sebagai negara tersendiri. Nah, ini Bapak Ibu kebebasan yang kemudian kemerdekaan yang kemudian dipahami oleh kita seluruhnya. Dan alhamdulillah Indonesia sudah merdeka 78 tahun setidaknya dari penjajahan Belanda dan Jepang. Cuma yang menarik itu Belanda itu jumlahnya berapa, kok bisa menjajah kita sampai 350 tahun. Ternyata setelah diteliti, yang membuat Belanda lama di Indonesia itu bukan karena orang Belandanya, tapi Londo Irengnya. Ya, Londo Ireng itu orang kita yang bekerja kepada mereka, itu yang kemudian membuat mereka bisa bertahan lama di sini. Loh, kalau sebenarnya kan sederhana tuh, ya kan, pasukan Belanda seberapapun jumlah orang Belandanya itu berapa, pasukannya berapa, yang dikirim ke sini kan lebih kecil lagi kan, mesti begitu ya. Jumlah warga Belandanya enggak seberapa, yang jadi tentara enggak seberapa, apalagi yang dikirim ke sini itu sebenarnya kan semakin kecil. Itu dibawa ke stadion, orang Jawa nguyuh bareng aja mereka mati ya, ya kan? Tapi kenapa bisa lama? Itu seperti guyonannya, kenapa Israel bisa bercokol di tengah 14 negara Arab? Ya, orang tanya, Anda itu kecil. Ya, Israel itu kecil, hanya satu dari 14 negara Arab di Timur Tengah. Tapi Anda bisa bertahan luar biasa. Jawabannya sederhana.
yang bikin kami kuat karena kami satu. Ya. Yang mereka nggak bikin Arab itu banyak karena mereka itu banyak. Coba kalau sama-sama satu, mungkin akan lebih cepat selesai. Ya, karena 14 negara itu punya kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan dapat diduga kita itu ya dijajah lama, ya mungkin salah satu faktornya ada orang-orang yang kemudian lebih setia kepada Belandanya daripada kepada perjuangan kemerdekaannya. Selalu ada lah, dan sudah difilmkan, kita tinggal nonton saja itu. Nah, alhamdulillah merdeka. Nah, yang kedua Bapak Ibu, al-hurriyah itu kebebasan, bebas dari nilai. Dan ini yang kemudian sekarang sedang berkembang di masyarakat, bebas dengan alasan hak asasi manusia. Ya, yang sekarang lagi rame itu kan salah satunya yang sedang dituntut kebebasannya adalah soal kebebasan kecenderungan seksualnya, itu yang kemudian sedang ramai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang ingin merasa bebas, dan perlahan ketika manusia merasa bebas terhadap aturan, sehingga kemudian kita sehingga istilah kita itu I don't care, surah urusan gitu ya. Dulu itu orang, mohon maaf ya, zaman usia saya itu Karang Taruna itu cukup efektif menjadi benteng kampung, sehingga kalau ada anak remaja laki-laki main di kampung itu, dolan di rumah seorang gadis di situ, itu lewat jam 09.00 itu mesti mulai, karena kalau enggak, bahasa Semarangnya itu akan digerebek oleh Karang Taruna. Nah, sekarang itu sing menggerebek ra ono wong dolan dhewe-dhewe. Nah, itu yang problem ya, dan ataupun kalaupun tidak, ya sudah I don't care itu karepmu, urusannya dewe. Ya, sehingga dulu ada istilah nikah karena digerebek gansip. Lalu sekarang enggak ada itu. Ya, terserah. Ya, dulu orang karena sekarang nilai kebebasan yang dituntut itu, dulu mohon maaf ya, hamil di luar nikah itu aib yang luar biasa. Ya, tanggone itu pripun Bu, anak itu sembuh, sudah omongke lah, aku wis njogo tenan. Itu ibu akan begitu. Dan sekarang, lho Bu, anaknya hamil toh? Biasa Mas. Ya, sudah begitu udah. Kenapa ibunya ngomong begitu? Ndek dan biyen yo ngono kuwi. Sangat mungkin, kalaupun tidak, karena menganggap situasinya sudah berbeda. Ya, begitu orang kemudian seperti itu. Nanti pada satu saat sangat mungkin kan, loh Mas, Pak, napa anakmu lanang kok, mantumu lanang ki piye? Nah, hari ini mungkin akan jadi masalah kan gitu. Tapi satu saat karena mereka menuntut, ya sangat mungkin, loh kamu dulu kan begini toh, ya Allah anakku wedok kabeh ki piye sok. Jawabannya ndak apa-apa, sok ben yo mantune lanang. Ya kan gitu toh, sok ben yo punya mantu lanang. Lah jebule mantune padha wedoke. Nah, itu terus kapan duwe anak lanang kan kira-kira begitu. Nah, mungkin dulu akan menjadi problem serius, tapi perlahan orang sudah setidaknya dulu orang nggak mungkin lah, sekarang sudah malah berani menuntut, meskipun belum menjadi kebiasaan, tapi orang sudah berani menuntut untuk disahkan. Kalau dulu jangankan nuntut, Pak, cerita wae isin gitu. Nah, itu namanya kebebasan dari, ingin bebas dari nilai. Padahal manusia itu nyaris tidak mungkin kalau kemudian terbebas dari nilai. Ya, sama dengan kemudian orang yang kuliah atau di dunia akademik itu ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Oh, nyatanya enggak. Ketika kita ujian enggak sama dengan yang dimaui dosennya, ya roh tangel kan gitu. Nah, itu fakta yang kita hadapi, karena kemudian kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka kemudian
kita membicarakan hak asasi itu sebenarnya ya mau tidak mau harus membicarakan hak asasi orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, kata hurriyah, kebebasan di dalam pandangan masyarakat kita diatur dengan undang-undang. Jadi kalau kemerdekaan dari penjajahan, alhamdulillah kita sudah merdeka. Ya. Tapi secara hakikat belum tentu. Ya, karena kita dijajah habis-habisan dengan segala macam hal yang kemudian kita tidak mau kita harus mengikuti. Iya, kita kan nggak bebas toh. Dulu kan kalau mau masuk mall meh bayar, sekarang enggak, dipaksa kudu nganggo kartu. Ya kan? Kita sadar apa tidak kan kita dipaksa memakai kartu. Kita masuk parkir mall nggak punya kartu, nggak punya agak kesulitan. Hari ini masih ada pencet tombol kan gitu ya. Ya masih ada pilihan. Nah, satu saat kan sangat mungkin mau tidak mau kita dipaksa. Artinya kebebasan itu juga selalu dibatasi dengan yang lainnya. Apalagi di era global sekarang ini. Orang ngomong globalisasi, tapi faktanya adalah penjajahan. Ya, dalam tanda petik ya. Kalau era globalisasi, era mestinya kita itu suka nonton Manchester dan Newcastle bermain. Ya kan, anak yang suka nonton bola, ketika Manchester main, orang Indonesia ribut nonton. Tapi apakah ketika PSIS main, orang Inggris mau nonton? Nah itu loh, itu kan sebenarnya kalau globalisasi kan harusnya saling kan gitu toh, saling. Ya, kita di sini makan makanan bermerek Barat, bermerek Amerika. Tapi apakah sego pecel kita juga menjadi brand di sana? Ya kan itu namanya kan bukan globalisasi, tapi adalah tekanan satu budaya terhadap budaya bangsa lain, termasuk segala yang dari food, kemudian segala macam dari dan sebagainya, pakaian, makanan dan segala macam itu faktanya bukan terjadi tukar globalisasi, tapi kita lebih sering menjadi konsumennya. Iya, nama-nama Barat sekarang masuk ke kita kan, anak-anak kita banyak yang kita kasih nama Barat. Apakah kira-kira ya kan orang Barat itu memberi nama anaknya Sumanto? Ya kan? Itu ya, maaf itu untuk mewakili kata, bukan Sumanto jelek bukan, tapi untuk mewakili kata nama Jawa kita. Apakah ada orang Barat memberi nama anaknya Bejo? Ada nama yang memberikan nama Jawa ke mereka. Sementara kita dengan bangga memakai nama mereka ke kita. Nah, itu sampai pola kehidupan. Pakaian juga begitu kan? Ya. Jarang loh kita lihat anak-anak Korea memakai pakaian Jawa itu. Ya, tapi kelihatannya anak-anak kita bergaya Korea. Ya, padahal ireng. Misalnya begitu kan angel banget tau ya. Gitu Bapak, bukan ireng jelek, tapi kemudian orang salah mengidentifikasi dirinya gitu. Nah itu sesungguhnya kita malah dari sisi hakikat semakin tidak merdeka, tetapi dari sisi de facto hukum kita memang alhamdulillah merdeka. Nah yang kedua tadi, kemerdekaan malah justru menuntut kebebasan dari semua aturan, padahal tidak mungkin, karena begitu seorang mengambil hak pasti di situ akan lahir kewajiban. Ya, orang mau menikah atau tidak itu haknya. Tapi begitu menikah dia kena kewajiban. Kita maaf dulu mau masuk daftar setan silakan, tidak ya silakan. Begitu masuk kita terikat dengan aturan yang ada di situ. Kita bekerja di pajak, mau masuk silakan, tidak ya silakan. Dengan masing-masing ada konsekuensinya. Tapi begitu kita ngambil masuk, maka kemudian kita terkena kewajiban. Sama kita berbangsa itu kan sebenarnya bebas ya, tapi begitu kita menyatakan milih menjadi warga negara Indonesia, kita kan boleh tuh keluar menjadi WNA itu kan nanti dipenuhi. Tapi nanti begitu kita ngambil mau jadi WNI mau WNA nanti pasti akan ada kewajiban. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak memahami. Iya, kuliah, iya pengen kuliah merem gitu. Dia bilang, lo ngantuk kan hak apa? Iya. Neng pun Anda masuk ruang kuliah punya kewajiban mengikuti kuliah dengan baik. Ya, merokok hak Anda, tapi masuk ruang sudah ada tulisan no smoking.
Iya aja ngerokok. Berarti tidak bebas toh. Ya memang kebebasan begitu itu diatur oleh kesepakatan yang diatur bersama. Kadang-kadang kan begitu. Cah cilik ana sing dikandani wong tua jawabannya maaf loh. Pernah kita kaget cah cilik cah SD dikandani, "Mas, anaknya orang lain, jangan gitu. Urusan gue ya." Lha cah iki piye gitu. Iya. Jangan nyampuri urusan saya. Jangan ngurusi hidup saya itu. Loh, anak-anak sudah berani berkata begitu, Pak. Bocah SD dikandani tanggane jawabannya iki ngono kuwi. Iya. Sampai karena ini nilai terus kemudian akan menjadi sesuatu yang kemudian apalagi maaf ya di iklan di sebuah iklan acara itu kan tambah judulnya itu menyingkap tabir yang tabu menjadi tidak tabu gitu ya. Nah, itu iklan apa ya lali ya. Apa Mbak? Kita kerap nonton itu ya. Pokoknya itulah ya. Jadi iya dulu mengungkap itu sesuatu yang dianggap tabu dengan alasan kebebasan. Iya. Sehingga kalau tidak ada norma yang kemudian disepakati maka yang dipegang, maka kemudian nanti Bapak Ibu nilai kemanusiaan kita sebagai manusia yang ingin bebas justru nanti akan jatuh kepada lebih hina dari makhluk Allah yang lainnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga kata hurriyah yang ini saya ingin tekankan bagi kita adalah seorang muslim itu hurriyah harus merasa terbebas dari nilai-nilai yang membelenggu dirinya yang membuat dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba itu yang merdeka di hadapan Allah sehingga dia tidak mau diatur, maka dia akan menjadi budak dunia. Tapi kalau dia merasa merdeka di hadapan menghamba kepada Allah, maka dia akan terbebas dari perbudakan dunia. Dan inilah yang kemudian orang menyebutnya kepada masuk pada dunia tasawuf. Padahal ini bukan secara umum bukan tasawuf, mestinya kita. Ya, jangan sampai ini kita harus sanggup membebaskan diri dari belenggu dunia, di mana kemudian kita diperbudak oleh dunia kita dan akhirnya kita lagi bukan yang menikmati tapi kemudian yang diduduki. Maka ada sebuah nasihat ya. Kalau sebuah perahu itu berjalan di atas air, maka kemudian perahu itu akan berjalan dengan indah. Tapi kalau kemudian air sudah masuk dalam perahu, maka siap-siap tenggelam. Ya, ini hurriyah kebebasan yang ingin kita bahas ini yang ketiga ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kemudian kalau kita itu ada di atas dunia, menikmati dunia, maka dunia ada dalam kendali kita. Tapi kalau dunia sudah masuk ke dalam diri kita, maka kita yang akan dikendalikan oleh urusan dunia itu. Sehingga akhirnya kita disibukkan terhadap hal yang kemudian sebenarnya tidak perlu. Saya mulai dari kisah yang pertama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Ada seorang majikan, rumahnya lantainya granit. Nah, ini kan cara berpikir kita kadang-kadang kan aneh karena duit turah, lantainya granit ditutup karpet, Pak. Ya, jadi kan beberapa masjid kan begitu tuh. Iya, lah kalau sudah mau pakai karpet kenapa pakai granit begitu? Iya, tapi beberapa masjid itu tidak tahu cara berpikirnya. Ternyata granit disediakan untuk anak muda, karpet untuk yang tua nggak kuat dingin gitu ya. Nah, saya sempat tanya, loh Pak, ini sudah digranit kayak begini kok malah pasangin karpet? Ini yang karpet itu untuk yang sepuh-sepuh yang nggak kuat dingin, kalau yang muda-muda di harus itu. Berarti ini soft orang tua Pak, insya Allah begitu Mas. Ya, gitu ya, ya kan begitu ya. Jadi saya kembali, bawahnya lantainya granit yang luar biasa, mahal, kan sekarang ada granit yang sudah bentuknya itu sajadah Pak. Ya, jadi sudah mestinya sudah nggak perlu dengan karpet karena setiap granit diukur dengan untuk satu orang berdiri, orang normal ya, yang membutuhkan 80 sampai 90 cm untuk berdiri tegak normal ya kan. Kalau kurang dari itu nanti agak menggop, kalau kebesaran berarti
dia orangnya agak over begitu, oversize maksudnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu normal itu 70, 80, 90, nah itu sudah dibuat semikian rupa masing-masing autoshop. Nah, tapi ini ada orang kaya sudah rumahnya granit ditutup karpet. Karpetnya pun karpet yang empuk. Sudah begitu dia nggak duduk di karpetnya karena di atas karpet dipasangi sofa. Ya ini kan ciri orang punya duit Bapak ya. Nggak usah dibandingkan dengan yang nggak punya, itu kan sudah lantai pakai tikar terus ngelekar nih gunung ya. Terus tangi ngecam kabeh kan betul. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kan zaman kos lah ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu kemudian dia duduk situ, berdiri jalan, duduk lagi berdiri jalan. Itu kemudian dia dilihat oleh sopirnya. Yang sopirnya lagi nyuci mobil, lihat bosnya di ruang tamu itu kelintar jalan area, kemudian bos, nopo nggak bisa tidur ya? Iya mas. Nah, terus saya tambah pusing melihat tukang kebun saya itu. Lah kenapa? Tukang kebun saya itu loh, tuh lihat di depan rumahnya ada halaman luas, kemudian itu tukang kebun saya itu tidur di bawah pohon. Di atas tanah tanpa tikar, tanpa apa, dia duduk sandaran pohon atau serak karuan, tutupan caping merem. Kalau ulo lewat rak weruh gitu. Ya, luar biasa. Kata majikannya begitu. Itu kok iso ya? Aku ora iso merem babar blas. Kata sopirnya, gini bos, dia itu bisa tidur nyenyak karena belum mengalami seperti yang jenengan alami. Maksudnya apa? Belum punya karpet? Bukan. Kalau rumahnya nggak granit? Bukan. Terus pokoknya dia itu mengalami kondisi, belum mengalami kondisi seperti yang jenengan alami, sehingga dia tidur nyenyak bos. Maksud gue, kalau jenengan pengen ngerti, saya beri solusi kepada jenengan supaya nanti besok bisa tidur seperti dia. Gimana caranya? Coba tukang kebunmu itu kasih hadiah duit 1 juta saja. Loh, kemarin habis gajian, loh gue mare pelit ngene lho, mare ra bisa merem gue. Ya. Kasih aja uang 1 juta. Lu untuk apa? Uang sudah saya gaji. Iya, kasih aja uang 1 juta. Kalau jenengan pengen ngerti masalahnya. Nah, terus itu masukkan ke dalam amplop. Amplopnya ditulisi hadiah 1 juta rupiah. Dimasukkan amplop, amplopnya jangan dilem. Lho kok mbok longi, mesti marai rasa merem ngene iki lho bos ya. Ya, wis loro masalahnya kan betul. Ya. Nanti diisi 950.000 saja, jangan 1 juta. Isi 50.000, 19 lembar, ya kan? Duit anyar bos. Ya. Yang baru 19 lembar, masukkan amplop, jangan dilem, nanti saya ngasihkan. Tenan orang bopa sebagai sumarera semerem gue bos ya. Ya, wis metelu lho bos gitu. Sumarera merem-merem gue. Nah, kemudian oke lah, aku manut apa karepmu. Nah, akhirnya duit dimasukkan amplop 19 lembar tanpa dilem, ditulisi 1 juta. Dia bawa ke tukang kebunnya. Mas, aku dikongkon bosnya mas. Disuruh apa pak? Ilu ngasih hadiah ke kamu, jarine bosnya seneng karo gue dikai duit 1 juta. Oh makasih ya, makasih matur suwun. Taruh, tutupi caping, dia kerja lagi. Ya kerja, selesai, mau pulang, diselembetkan sarungnya, kemudian dia pulang. Sampai rumah, kemudian dia cerita kepada istrinya. Bu, aku dapat duit, mohon maaf ya, suami istri itu manggilannya terserah ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Soal papa, mama, abi, umi, terus apa lagi, bapak, ibu, pak, mae itu masing-masing. Yang penting merasa indah keduanya. Papi, mami ya nggak salah juga. Yang penting kan diri kita siapa, lingkungan kita bagaimana. Jangan sampai urip nang desa, papi, nopo mi, derep yuk, nggak enak kan gitu kan, misalnya, ya, papi derep ya kan. Papi napa bedol ke jagung kan enak. Nah, kan enak banget ya. Bukan salah papi maminya, bukan salah derepnya kan, tapi ya maksudkan ya. Ya. Oh, ada yang nggak ngerti derep ya. Ya, sudah ya anak milenial kan nggak ngerti derep ya.
Ya, ya itu saya kembali. Bu, aku untuk hadiah saka bosku. Iki duitnya 1 juta di amplopi nyah. Kata istrinya, ya sudah dihitung mas. Dihitung karena duit baru, kadang-kadang kandil. Total kok 900 ton. Diutang jadi langsung gadat mas. Dihitung lagi, oh iya, lo kok 950 tok. Sampai dihitung bola-bali itu tetap 950. Sampai istrinya kon melet, dik melet. Nah, dihitung mana? Ya kan, untuk ngitung itu ya dianggap. Ya. Akhirnya tetap ora ketemu. Ya, akhirnya suami istri rembukan. Ki kok kurang 50 ya, dihitung bola-bali sampai dipelintir-pelintir kok tetap 950 ya. Ojo-ojo bose ngitungnya salah. Ora mungkin lah wong sugih kok tetep pastoyan. Lagi kok 950. Lagi mau amplopnya tutupan ndak mas? Ora, ojo-ojo cukup supire gitu ya. Nah, dia sudah mulai kondisinya seperti bos ini memang, ya kan? Ya, ojo-ojo cukup supire. Wah, mulai. Ora mungkin lah, mosok cukup siji kan biasanya telu tau. Nah, ya, ora mungkin tau ya. Mulai curiga. Iya, sudah mulai harusnya dia malam istirahat, turu mulai mikir. Ya, terus ya aja curiga sih, lah ora curiga piye wong ora ditutup kok marah ya. Lah ora mbok hitung ning kono ya ora enak to ya. Nah terus piye? Mbok coba dicari kan sampean nanti nggo sarungan mbok selempit ketok, mbok menawa tiba siji ning dalan. Akhirnya dia cari sepanjang jalan barangkali uangnya jatuh dari rumah majikan ke rumah dia. Ndak ada aja. Akhirnya dia masuk dengan istrinya sisal kebun mbok menawa mau mbok bengi ana sing tiba ning kono. Dibengi nyari ngono ki. Kemudian maaf, supirnya ngomong karo bos, podo kowe bos ya. Mulai ra iso turu ya. Ya. Dan sangat mungkin Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita nggak hati-hati, tukang kebun itu adalah kita. Ya. Kalau kita nggak hati-hati tidak merasa terbebas dari dunia, nanti bisa jadi tukang kebun itu adalah kita sendiri. Yang 950 sudah di tangan, tidak disyukuri dan tidak dinikmati, sibuk dan bingung dengan yang tidak ada, sambil curiga kepada orang lain, sambil mengembangkan pikiran negatif kepada orang lain. Dan itu yang membuat hidup tidak terbebas dari dunia itu begitu. Membuat kita tidak nyaman Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya ini al-hurriyah, kebebasan dari seperti ini yang kemudian harus lo berarti nggak boleh nyari duit banyak apa? Oh, nggak ada dalam Islam larangan, bahkan perintahnya luar biasa itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sekali-kali melupakan dunia. Kenapa? Karena memang duit tidak dibawa mati. Iya. Tapi tanpa duit rasanya koyok mati. Gitu loh. Ya, mohon maaf loh, ini bukan dalil, itu hanya tulisan di bak truk gitu loh. Tak waca kok cerdas men ya itu ya. Ya memang duit tidak dibawa mati, tanpa duit rasanya koyok mati. Loh mohon maaf loh. Duit yang di dompet itu baik duit elektronik maupun duit cash itu mempengaruhi cara berjalan orang, Pak. Tenang. Kita siapapun kita, saya jenengan masuk mall berdua dengan istri, kemudian ketemu ke teman lama yang kemudian kita akrab, itu kalau pas dompet penuh, banggane orang, wah bos, mrene, ayo mampir ler. Wah itu enak banget itu, Pak. Ya kan? Tapi pas dompet kosong, kelinggah, weruh kanca mor, waduh blai. Aku apa lagi Tarsan kok ya. Tarsan piye, Bu? Gandul terus kok. Wah itu kan berat ya. Iya, lho mohon maaf Bapak Ibu, iya. Lo kan ada tuh kawan-kawan yang model Tarsan begitu, gabung lunga. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ketemu kawan yang kayak begitu sekalipun, kalau dompet isi penuh, tenang kok, Pak. Serapopo lah diniati sedekah. Lo kan bisa begitu. Tapi kalau murah nyekel duit, lah iki. Wah, iki ketemu setan cetil ngene iki piye, Pak? Ya kan begitu loh. Rumit Bapak Ibu, ya. Iya. Harta kemudian kita diperintah untuk mencari. Tapi kemudian itu tadi ibarat kapal itu, kita itu kapal yang di atas air. Insya Allah jalannya enak, Pak. Kita kendalikan dengan bagus. Tapi kalau sampai airnya masuk ke perahu kita, itu yang kemudian
masuk dalam diri kita, masuk dalam hati kita, itu yang kemudian merepotkan diri kita sendiri. Iya, maka Bapak sekalian, boleh kita kemudian mencari harta sebanyak-banyaknya, sebagaimana protesnya seorang santri kepada guru sufi. Dia dapat kabar, katakan di Semarang ada guru sufi yang luar biasa, yang dikenal zuhudnya terhadap dunia, yang merasa merdeka dengan urusan dunia. Maka dia datang berguru, masuk ke kota Semarang, setelah dapat alamatnya, mengikuti Google, ketemu, dia kaget dengan rumah sang guru itu, karena rumah gurunya tidak seperti yang dia bayangkan sebagai guru sufi, guru zuhud yang anti dunia, karena rumahnya luar biasa besarnya dan mewah. Dia berdiri begitu, ya Allah, kayak gini kok sufi. Nah, sufi nih Pak Rozi, aku percaya itu. Apa Pak Rozi kan sufi, apa suka film India, begitu. Kalau ini percaya ini, iya kayak sufi kok kayak gini gitu ya. Ya. Akhirnya dia begitu pulang, balik kanan mau pulang. Tiba-tiba ada suara, jangan pulang. Katanya mau berguru. Wah, dia kaget. Wah, ini sufi tenan gitu ya. Beroy, padahal yang kemana CCTV ini gitu ya. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah datang ke sini, aku ngerti tujuanmu, jangan kembali, masuklah. Maka kemudian tiba-tiba pintu gerbang itu buka dengan sini, tambah kaget. Waduh, ono jini gitu ya. Ya, itu persis seperti pengalaman. Loh, ini maaf Bapak Ibu, jangan mengira setiap orang sudah paham dengan itu, Pak. Ya, saya dulu punya pengalaman unik, menarik, karena dia masuk, pintunya buka, pintu kaca itu masuk, buka, kaget, loh, buka dewe tahu ya. Ya, belum bilang kagetnya, kemudian dia masuk lagi, buka lagi, tambah kaget itu. Ya, pintunya buka sendiri, bergeser, waduh. Ya, akhirnya kemudian dia kesimpulan gedung ini kalau kita lewat pintunya buka, kacanya buka sendiri. Nah, tiba-tiba ada pengumuman, mohon dengan segera kembali ke bis, kita akan melanjutkan perjalanan ke Bali. Itu peristiwanya di Surabaya, Pak. Ya, akhirnya segera dan segera. Akhirnya bocah ini mindsetnya, pokoknya kaca dia lewat, pintunya buka sendiri. Akhirnya dia lari menabrak kaca, Bapak. Karena ternyata tidak setiap kaca adalah pintu, Bapak. Ya, pecah itu. Wah, kita berurusan panjang. Saya bilang, saya mohon maaf ya, saya sebagai yang memimpin rombongan karena ini ada begini, mohon maaf anak buah kami. Jawabannya enggak apa-apa, Pak. Jangan dihukum, Pak. Mereka jangan dihukum karena mereka tidak tahu, Pak. Ya, oke, itu pelajaran penting. Iya, begitu buka, kaget, langsung dia masuk. Tiba-tiba sang sufi itu sudah duduk di teras, duduk Mas. Ya, kenapa mau pulang? Begitu. Pak Yai, rasa anu sopo ya. Gimana? Saya terus terang. Ya, aku ngerti. Kamu kecewa karena membayangkan saya sebagai guru sufi seperti yang bayanganmu, ya kan? Sarungan talingi rafia, gitu. Ya, gitu. Ya, kan begitu. Oh, enggak, sandal jepit separuh kan gitu. Ya, enggak seburuk itu Pak Yai. Tapi kemudian Pak Yai kok bisa kayak begini, itu sufinya dari mana? Wis rasa kakak ngomong, saya melu aku. Gimana Pak Yai? Jadi pengen ngaji. Katanya kamu ingin berguru ke saya. Iya, terus mana? Ikut saya. Dalam kisah itu disebutkan, saya tidak kayak kamu Mas, bisa jajan nggon sego kucingan. Apa aku kowe kamu sarungmu mbok lempit, tegang kucingan, ya kan? 3 in 1 to, kowe itu. 3 in 1 Pak Yai, telu muni siji to kowe. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, tempe telu tumbuk muni siji kan 3 in 1 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, aku apa karo kowe ya Mas? Loh, makanya saya pengen berguru menjadi sufi, Pak. Iya. Tapi guru ini kok jenengan wes ngene wae rasa kangen ngomong melu aku. Saya nggak biasa jajan di luar. Saya harus punya bawa bekal sendiri, bawa makan sendiri, bawa minum sendiri. Nah, aku tulung dulu belum ada botol, makanya gelas ini Mas iki gelas tulung dibawa, dicekel ya Mas, sudah sampai tumpah karena kita akan melakukan perjalanan. Lalu kemudian diajak naik jeep, Pak. Nah, kalau bahasa sekarang ya, goleke sing mumbul-mumbul kan gitu ya. Goleke off-road sisan gitu ya. Itu pengke Mas tak ajak lihat perkebunan saya, persawahan saya, peternakan saya. Wah, nah tolong ya, nasi saya dan minumnya jangan sampai tumpah.
Kemudian perjalanan muter-muter, ditanya selesai, sudah kurang lebih setengah jam, hampir 1 jam. Gimana Mas, sudah lihat perkebunan saya? Saya ingin tunjukkan saya lebih kaya dibanding yang kamu bayangkan. Apa jawabannya? Kamu lihat kuda-kuda saya? Enggak. Lihat persawahan saya? Enggak. Lalu terus kamu lihat apa? Saya fokus pegang gelas ini Pak Yai. Jangan sampai tumpah. Ya, pesannya Pak Yai jangan sampai tumpah, Pak Yai nggak minum-minum. Kata Pak Yai, ya sufi begitu Mas. Kamu boleh kuasai dunia, tapi fokusmu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis Pak Yai, ya Allah, di ngapura Pak Yai, mudeng cah santri, ngono bocah nom, mikirnya ngawur sik itu biasa. Ya, tapi yang penting kamu mau berubah. Jadi kita kuasai dunia, boleh, tetapi kemudian kita tetap fokusnya dunia ini. Jadi jangan pada dunia itu hanya kemudian menjadi sarana kita saja. Fokusnya tetap kepada Allah. Dan nanti kalau begitu, kamu akan merdeka. Ya, akan merasa merdeka dari beban-beban begitu. Nikmati. Sehingga ibarat penyelam itu, ya ada penyelam yang, mohon maaf, begitu menyelam mencari mutiara, selesai keluar. Karena perintahnya untuk mencari mutiara. Tapi ada yang begitu menyelam itu langsung lihat terumbu karang, lihat ikan, dia menikmati begitu sampai waktu habis. Tapi ada orang-orang yang cerdas, dia kemudian masuk cari mutiara, dan setelah ia dapatkan, ia simpan, lalu dia menikmati terumbu karang, menikmati ikan-ikan di bawah laut, keindahannya luar biasa. Dan itu kemerdekaan yang sangat indah. Kalau kita bisa melakukan itu, Bapak Ibu, di posisi apapun pekerjaan kita, di bidang apapun jabatan apapun yang sedang kita pegang, kalau kita itu indahnya luar biasa. Mutiaranya kita pegang, ikan-ikan kita ajak cengkerama, terumbu karang kemudian kita nikmati dengan bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia kita genggam, dunia kita kuasai, tapi tidak masuk ke dalam hati. Sehingga nanti kalau lihat kotak amal, ora teratapan. Ya kan? Ya Allah, sumbangan menawi. Ya. Jadi nanti kalau lihat ada pengumuman donasi untuk yatim piatu, dia nggak kaget. Ya Allah, terus rano lereni. Karena dia meyakini yang dia keluarkan itu pasti akan kembali kepada dirinya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita ya merdeka dari penjajahan, tapi juga merdeka dari belenggu dunia, dan kemudian jangan merasa merdeka dari nilai karena sesungguhnya kita sedang diperbudak oleh dunia itu sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah disampaikan banyak nasihat ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, cukup satu pertanyaan sih ya teman-teman. Ada pertanyaan 1, 2, 3, baik. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah sudah mengerti semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Fahmi dapat kita terapkan di dunia nyata ya teman-teman. Di dunia nyata. Kalau di medsos ya itu tidak nyata. Semoga bisa kita terapkan di dunia nyata. Baik, kita akhiri hari dengan doa. Pak Ustadz mohon ditutup dengan doa. Terus sebelum satu dengan doa supaya lebih jelas saya ingin sampaikan. Jadi dunia harus kita nikmati, tapi hati fokus kepada Allah. Maaf, ini saya perlu saya tekankan karena supaya jangan salah paham. Barangkali ada yang menyimpan nomor saya dan bisa buka status saya karena isinya itu piknik terus. Ya, sampai ada komentar, kiai opo traveling atau traveler gitu ya. Saya bilang, saya jawabnya ringkes, Ustadz yang hobi traveling, gitu aja selesai. Ya, karena bagian dari menikmati dunia. Ya, menikmati dunia. Ayatnya jelas, fasiru fil ard, pikniklah. Iya kan? Terjemahnya kan berjalanlah kamu di muka bumi. Itu kalau saya terjemahnya traveling lah, gitu kan? Ya, nanti di Bromo akan mengatakan subhanallah, ya Allah indahnya kan begitu. Iya.
akan bisa begitu, nikmati Bapak ya, piknik Pak. Maka monggo direncanakan. Ya, gitu ya. Sampai kemarin Selasa itu saya posting status itu foto santai di di pantai, ada komentar Selasa ora kerja malah piknik. Jawaban saya ringkas, kerja yuk piknik iki Mas. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia kita nikmati, tapi kemudian kita merasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka wa tub 'alaina taubatan nasuha. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wastur 'ala 'uyubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.